like you, my friend, I don't need a guide. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Sinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan bahagia selalu sampai akhir hayat. Di video kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah ringkasan alur cerita film bertema pencurian emas yang berjudul The Italian Job yang dirilis pada tahun 2003. Film ini merupakan remake dari film berjudul sama yang sebelumnya telah rilis di tahun 1969 silam di Inggris. Pada versi terbarunya, film ini dibintangi oleh sejumlah aktor kenamaan Hollywood, sebut saja seperti Mark Wahlberg, Jason Statham, Charlize Theron, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menceritakan tentang sebuah upaya perampokan emas batangan bernilai puluhan juta dolar yang tersimpan di dalam sebuah brankas super canggih yang kemudian harus berakhir dengan sebuah aksi balas dendam. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah lengkapnya? Tetap ikuti terus video ini hingga selesai. Film diawali dengan John Bridger, seorang ahli brankas profesional yang berkumpul di Venesia bersama dengan 5 orang anggota tim perampok lainnya yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Charlie Crocker, seorang ahli perencanaan, Handsome Rob, ahli dalam mengemudi, Gilligan alias Left Ear, seorang ahli dalam bidang peledakan, Lyle, sang maestro peretas dan hacker bijaksana, dan yang terakhir adalah Steve, bertugas sebagai eksekutor. Mereka akan mencuri emas batangan senilai 35 juta dolar yang dirampas oleh gangster Italia beberapa minggu yang lalu. Sebelum melakukan aksinya, John terlebih dahulu menelpon putri cantiknya bernama Stella yang berada di Amerika dan memberitahukan kalau ia telah membeli dan mengirimkan sebuah kalung mutiara sebagai hadiah untuk putrinya itu. Komplotan perampok ini pun kemudian dengan segera melancarkan aksi mereka. Steve sudah terlebih dahulu berada di dalam rumah yang akan menjadi target mereka untuk melaporkan situasi kondisi toleransi pandangan dan jangkauan kepada Charlie. Sedangkan Lyle dengan keahliannya dalam meretas memastikan titik koordinat letak brankas tersebut menggunakan pencitraan 3 dimensi yang ada di laptopnya. Di momen inilah Steve kemudian mendengar sebuah frasa khusus yang diucapkan oleh John. Trust everyone, just don't trust the devil inside them. Singkat cerita, berkat perencanaan dan eksekusi yang matang, brankas yang berisi emas batangan tersebut berhasil mereka rebut kembali dengan sebelumnya meledakkan lantai beton yang berada tepat di bagian bawah brankas tersebut. Setelah brankas tersebut terjatuh, Rob dan Lyle kemudian pergi dengan menggunakan perahu miliknya untuk mengecoh para mafia Italia yang bertugas untuk menjaga brankas itu. Aksi kejar-kejaran menyusuri sungai yang sempit itu pun tak bisa dihindarkan, hingga kemudian satu persatu perahu yang dikemudikan oleh para mafia itu harus mengalami kecelakaan. Sementara itu di bawah air, brankas tersebut berhasil dibuka oleh John dan Charlie. Mereka kemudian membongkar isi brankas itu dan membawa seluruh emas yang terdapat di dalamnya. Setelahnya mereka berenam kemudian merayakan keberhasilan itu di atas sebuah bukit bersalju, sembari mengungkapkan impian-impian yang akan mereka wujudkan dengan batangan emas yang akan menjadi bagian dari mereka. Mereka kemudian membawa seluruh hasil emas itu menggunakan sebuah mobil untuk melewati perbatasan menuju Austria. Di tengah perjalanan, mereka ternyata dihadang depan belakang oleh mobil-mobil penjahat yang ternyata merupakan suruhan dari Steve. Steve ternyata berkhianat. Ia serakah dan ingin menguasai seluruh emas yang telah berhasil mereka curi. Steve kemudian dengan tega menembak John dan bermaksud untuk membunuh yang lainnya juga. Rob kemudian berinisiatif memutar setir dan menceburkan mobil tersebut ke dalam sungai yang dingin. Mereka kemudian menggunakan bantuan tabung oksigen untuk bernafas. Sementara itu, Steve masih saja menembaki mobil itu untuk memastikan semuanya telah terbunuh. Setelah mayatnya John mengapung, Steve kemudian menghentikan tembakan dan menganggap kalau semua rekannya itu kini telah terbunuh. Steve dengan anak buahnya yang lain pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, sisa komplotan yang masih hidup berhasil menyelamatkan diri keluar dari dalam air. Charlie terlihat sangat sedih atas kematian John yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Ia memastikan akan membalas dendam kepada Steve. 1 tahun kemudian di Philadelphia,
Kita akan diperlihatkan dengan Stella yang bekerja sebagai seorang ahli brankas berhasil menjawab tantangan untuk membobol brankas tercanggih dengan waktu kurang dari 5 menit. Setelah selesai dengan menggunakan mobil Mini Cooper warna merah miliknya, Stella kemudian pergi balik kembali menuju ke kantornya. Ternyata di dalam ruangan pribadinya sudah menunggu Charlie Crocker. Charlie menceritakan kalau ia mendapatkan informasi bahwa Steve kini telah kembali ke Amerika dengan menggunakan identitas baru dan bermukim di Los Angeles. Ia lalu mengajak Stella untuk ikut bersama menjadi bagian dari timnya dalam sebuah misi mengambil kembali emas sekaligus membalas dendam atas kematian ayahnya. Meskipun awalnya Stella menolak untuk ikut, pada akhirnya ia pun bersedia bergabung untuk melihat secara langsung wajah pria biadab yang dengan tega membunuh ayah tercintanya. Beberapa hari kemudian, Charlie kembali mengumpulkan tim yang lain dan bertemu di suatu tempat. Charlie kemudian memperkenalkan mereka kepada Stella yang menyambut baik kehadiran mereka. Stella Bridger. Setelah saling berkenalan dan saling mengobrol singkat, mereka semua kemudian pergi menuju Los Angeles untuk melaksanakan aksinya. Beberapa hari setelahnya, mereka berkumpul di sebuah atap hotel dan merencanakan semuanya dengan sangat amat matang. Rob ditugaskan untuk mengecek kondisi lalu lintas Los Angeles yang super duper macet, sedangkan Lyle, sang ahli komputer, bertugas untuk menyadap jalur telekomunikasi miliknya Steve. Gilligan beserta dengan Charlie dan juga Lyle bersama-sama mengawasi tempat kediamannya Steve. Rencananya mereka akan kembali mencuri emas itu dengan meledakkan brankas pada saat Steve sedang berada di luar rumah. Sementara itu di sisi lain, Steve pergi ke sebuah toko perhiasan milik seorang Ukraina bernama Yevhen untuk menukarkan emas batangan yang ia miliki dengan sejumlah uang. Yevhen masih belum mengetahui kalau emas tersebut merupakan emas hasil curian. Singkat cerita, Charlie dengan kejeniusannya beserta juga anggota timnya yang lain mulai melaksanakan aksi pertamanya. Mereka menggunakan Stella untuk masuk ke dalam rumahnya Steve dengan berpura-pura menjadi Becky, seorang teknisi TV kabel. Untuk memastikan Steve akan memanggil teknisi TV kabel, Gilligan kemudian mencopot kabel jaringan yang tersambung menuju ke rumahnya Steve. Dengan menggunakan kamera kecil yang tersemat di bros baju miliknya Stella, mereka berhasil memantau dan memetakan tata letak rumah mewah milik Steve tersebut dan memastikan di mana posisi brankas itu berada. Stella kemudian mendekati TV yang rusak dan merestart modem tersebut. Di saat yang bersamaan, Gilligan kembali menyambungkan kabel jaringan yang barusan ia cabut dan TV besar milik Steve itu pun kembali menyala. Pada saat Stella hendak pulang, Steve yang sudah lama tidak in the hoy kemudian merayu Stella yang berparas cantik itu untuk mau makan malam romantis bersama dengannya. Namun tentu saja permintaan tersebut tidak digubris oleh Stella yang langsung berlalu pergi meninggalkan Steve dengan sebuah senyuman. Rencana selanjutnya pun kembali dilanjutkan. Lyle kemudian melakukan pemetaan 3D pada tata letak rumah mewah miliknya Steve. Setelah itu, mereka kemudian memutuskan untuk menggunakan mobil Mini Cooper untuk mengangkut seluruh emas yang mereka incar. Rob kemudian menjemput seorang temannya bernama Rance yang diminta untuk memodifikasi ketiga mobil Mini Cooper ini agar lebih lincah dan tetap stabil saat membawa emas batangan dengan berat total 1,2 ton. Gilligan mendapat tugas untuk mengatur dan mempersiapkan bahan-bahan peledak. Ia bersama dengan Charlie kemudian mendatangi seorang mafia obesitas bernama Skinny Pete untuk membeli tambahan perlengkapan alat peledak lainnya. What's wrong? What's wrong? Sementara itu, Lyle, sang hacker bijaksana, berupaya dan kemudian berhasil untuk mengakses dan masuk ke dalam jaringan lalu lintas milik kepolisian Los Angeles. Setelah Rance selesai mengerjakan ketiga mobil tersebut, mereka semua kemudian melakukan test drive dan berhasil memenuhi tenggat waktu yang mereka tentukan sebelumnya. Di sisi lain, Steve kembali datang ke tempat Yevhen untuk menjual emas batangan yang ia bawa. Pria Ukraina ini kemudian secara tak sengaja bercerita kalau ia mendengar tentang rumor mengenai pencurian emas batangan dengan ukiran penari Bali di kota Venesia. Mendengar hal tersebut, Steve kemudian panik karena ia tidak ingin bermasalah lebih lanjut. Steve lalu membunuh Yevhen dan pergi membawa emas beserta uangnya. You swear to God. Namun beberapa saat kemudian datanglah pria Ukraina yang lainnya bernama Mashkov. Pria ini tak lain dan tak bukan adalah sepupu dari Yevhen. Ia terkejut melihat sepupunya itu sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Keesokan harinya Mashkov langsung menginterogasi seorang anak buah Yevhen. Pria ini kemudian menceritakan kalau beberapa minggu yang lalu ada seorang pria gemuk yang datang ke tempat Yevhen menanyakan mengenai emas batangan bercap penari Bali.
Maskov beserta anak buahnya yang lain langsung pergi menuju markasnya Skinny Pete. Ia kemudian bertanya kepada mafia obesitas itu tentang informasi mengenai emas yang ia tanyakan kepada sepupunya Yevhen. Scene kemudian berpindah saat para komplotan pencuri ini bersiap untuk melakukan aksinya beberapa jam lagi. Lyle mengatakan kalau Steve sudah memesan tempat di sebuah restoran untuk makan malam ia bersama dengan Becky alias Stella. Singkat cerita, malam pun tiba. Steve pergi keluar dari rumah mewahnya. Ketiga mobil Mini Cooper itu pun segera berangkat menuju rumah target. Tapi ternyata tetangga rumah Steve sedang mengadakan pesta. Mereka semua pun terpaksa membatalkan rencana peledakan itu karena nantinya hanya akan menarik perhatian para warga. Stella pun akhirnya terpaksa putar balik untuk memenuhi undangan makan malam romantis yang dibuat oleh Steve. Saat mereka sedang makan malam, secara tak sengaja Stella membongkar identitasnya dengan mengucapkan sebuah frasa kalimat yang pernah didengar oleh Steve dari seorang John Bridger. I trust everyone. It's the devil inside them I don't trust. Menyadari kalau penyamaran Stella terbongkar, Charlie dan yang lainnya pun kemudian muncul di hadapan Steve, yang pastinya terkejut karena menyadari kalau mereka semua ternyata masih hidup. Meskipun demikian, Steve membual kalau seluruh emasnya itu telah ia belanjakan seluruhnya, sesuatu hal yang tak mungkin dipercaya oleh orang sejenius seperti Charlie. Steve pun kemudian dihadiahi bogem mentah oleh Charlie yang kemudian segera pergi dari situ. Surprised? Keesokan harinya, Lyle yang berhasil menyadap telepon milik Steve menginformasikan kalau kini Steve berencana memindahkan seluruh sisa emas yang ia miliki menggunakan kendaraan lapis baja menuju bandara Los Angeles yang kemudian akan diterbangkan dengan menggunakan pesawat kargo menuju Mexico City. Mendengar informasi tersebut, Charlie justru membuat rencana yang sangat cerdik. Tapi sesaat sebelum ia menyampaikan rencananya, Charlie justru ditelepon oleh mafia obesitas yang mengira kalau Charlie lah yang telah membunuh Yevhen. Mau tidak mau, Charlie pun terpaksa membereskan urusannya dengan si mafia Ukraina Maskov yang mencari dirinya. Setelah itu rencana pun kembali mereka lanjutkan. Gilligan berada di bawah tanah, membor beton penyangga kereta bawah tanah yang akan ia tanam dengan bahan peledak. Charlie menelpon Rance untuk kembali masuk ke dalam tim. Handsome Rob dan Gilligan mengawasi rumah mewahnya Steve. Rance menaruh truk di pinggir jalan. Sementara Lyle berada di Union Station, duduk santai mengawasi lalu lintas lewat laptop serta menyadap komunikasi yang dilakukan oleh Steve. Beberapa menit setelahnya, Rob melaporkan kalau ada 3 mobil lapis baja beserta juga para puluhan penjaga yang digunakan oleh Steve untuk membawa emasnya. Mendengar hal tersebut, Lyle kemudian berhasil mengetahui mobil dengan nomor 128 adalah mobil yang mengangkut emas setelah sebelumnya mengukur tingkat kerendahan sasis terhadap ban. Sementara itu, Steve menggunakan helikopter yang ia sewa untuk mengawasi mobil lapis baja yang membawa emasnya. Setelah mendapatkan aba-aba khusus dari Lyle, ketiga mobil Mini Cooper itu pun langsung turun menuju stasiun, masuk ke jalur kereta bawah tanah sesaat sebelum The Real Napster itu menghentikan keretanya. Tak lama setelah itu, berkat skema lalu lintas yang diatur oleh Lyle, ia berhasil mengarahkan mobil tersebut menuju titik peledakan dan kemudian mobil lapis baja itu pun terjatuh di tempat yang sudah mereka tentukan. Rance menutup lubang bekas ledakan, sedangkan Charlie dan yang lainnya menembakkan gas air mata untuk melumpuhkan supir yang bertugas. Namun alangkah terkejutnya, ketika mereka membuka mobil baja itu, ternyata Steve sudah mengganti brankas yang sebelumnya dilihat oleh Stella dengan brankas yang jauh lebih canggih. Meskipun begitu, dengan sentuhan manis yang dimilikinya, Stella tetap berhasil membobol brankas canggih tersebut. Napster. Yeah. 13 across. Dengan perasaan senang, mereka pun kemudian mengeluarkan emas batangan itu dari dalam brankas dan memasukkannya ke masing-masing mobil Mini Cooper yang mereka bawa dan kemudian segera pergi dari tempat itu. Sementara itu, Steve yang berada di helikopter pun panik karena ia tidak mengetahui di mana mobil itu berada. Ia kemudian memerintahkan para penjaganya untuk memeriksa ke dalam jalur kereta bawah tanah. Para penjaga itu pun kemudian berhasil mengetahui posisi Charlie dan kemudian mengikutinya hingga keluar dari terowongan. Steve melihat 3 buah mobil Mini Cooper yang keluar dari dalam terowongan dan langsung mengejarnya menggunakan helikopter.
Saat Charlie sudah mulai terpojok oleh Steve, ia berhasil merusak rotor kemudi helikopter itu dan segera pergi dari tempat itu. Steve lalu mencuri sebuah mobil yang ada di dekat situ dan kemudian mengejar Charlie. Ketiga mobil Mini Cooper itu pun langsung masuk ke dalam sebuah gerbong kereta api. Saat Steve sudah sampai di tempat itu, ia mendekati Rance dan mencoba menyogoknya untuk membukakan pintu gerbang. Namun alangkah terkejutnya Steve. Saat pintu itu terbuka, Charlie dan yang lainnya telah menunggu di dalam, beserta juga dengan Maskov yang mendapat bagian emas dari Charlie. Steve kini sudah tidak bisa berkutik lagi. Ia mendapat bogem mentah dari Stella dan kemudian dibawa pergi oleh Maskov yang ingin balas dendam atas kematian Yevhen. Come on, Charlie! I'm not going to shoot you. Vasily? Film pun diakhiri dengan mereka semua yang merayakan keberhasilannya di atas sebuah kereta api mewah. Dan itulah dia akhir dari film The Italian Job. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan serakah, karena keserakahan hanya akan membuatmu semakin sengsara. Sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.